له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda sebagaimana dalam Sahih Bukhari, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan, ya maksudnya setiap manusia yang dilahirkan itu 'alal fitrah, di atas fitrahnya. Fitrah yang bersih, suci, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dilahirkan. Fa bawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi, penyembah api. Nah, kita ulangi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap yang dilahirkan, ya, setiap manusia yang dilahirkan, maka kedua orang tuanya dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi atau membuat dia menjadi Nasrani atau membuat dia menjadi Majusi. Maka pelajaran dari hadis tersebut bahwasanya ya semua manusia yang dilahirkan itu dalam keadaan Muslim muwahhid. Ya, muslim muwahhid. Orang muslim yang berserah diri kepada Allah, kemudian dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang lain di sini kedua orang tua memiliki peran penting dalam mendidik, mengarahkan anaknya. Ya, mau diarahkan kemana? Apakah mau diarahkan menjadi seorang muslim muti' yang taat kepada Allah, ya, atau menjadi seorang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi orang kafir. Ya, yang tadinya lurus, fitrahnya lurus, tiba-tiba belok menjadi bengkok, ya, bahkan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tergantung peran orang tua. Baik. Dan pelajaran ya dari hadis ini konsekuensinya perlunya ilmu. Ya, perlunya ilmu untuk mendidik, ya, untuk mendidik keluarga kita, ya, anak kita, istri kita. Nah, jadi syahid yang paling penting di sini adalah bahwasanya manusia yang dilahirkan itu berada di atas fitrah, muslim muwahhid, ya. Kenapa banyak manusia yang tidak muslim? Karena itu tadi, pengaruh orang tua. Ya, pengaruh orang tua. Nah, orang tuanya juga dipengaruhi oleh orang tua, oleh orang tuanya. Yang dipengaruhi oleh setan, ya, yang dipengaruhi oleh setan dari kalangan jin dan manusia, sehingga menyimpang dari akidah Islam. Maka pentingnya sekali lagi untuk kita senantiasa mempelajari akidah Islam yang benar, ya, mempelajari tauhid. Baik, kita lanjutkan sekarang bab yang baru dari kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah dengan syarah Al-Mulakhas fi syarhi kitab At-Tauhid karya Syekh Shalih Fauzan bin Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Masuk bab yang baru, bab ad-du'a
ila syahadati alla ilaha illallah. Bab doa. Doa di sini maksudnya bukan berdoa ya, tapi mendakwahkan. Bab mendakwahkan syahadah la ilaha illallah. Mendakwahkan syahadat la ilaha illallah. Dalil pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi adalah firman Allah Ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Surat Yusuf ayat 108. Katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, hadhihi. Apa hadhihi artinya? Hafiz? Hadhihi, inilah sabili, jalanku, ad'u, aku menyeru, berdakwah, ilallahi, ya, berdakwah kepada Allah, mengajak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu. Ana, saya, wa manittaba'ini, dan orang yang mengikuti aku. Wa subhanallahi, dan maha suci Allah, ya, dari apa? Sekutu. Wa ma ana, dan saya tidaklah minal musyrikin, termasuk orang-orang musyrik. Ini adalah jalanku, aku menyeru kepada Allah di atas ilmu. Saya dan orang yang bersama saya, maha suci Allah, dan saya bukan termasuk orang-orang musyrik. Qala Syekh hafizahullah, Syekh Saleh Fauzan, munasabatul babi li kitab tauhid, kesesuaian bab ini untuk kitab tauhid. Annal musannifa, bahwasanya musannif, ya, penulis kitab tauhid rahimahullah, lamma dzakara fil abwabis sabiqati at-tauhid wa fadlahu wa ma yujibul khaufa min diddihi, dzakara fi hadzal bab annahu la yanbaghi liman arafa dzalika an yaqtasira ala nafsihi bal yajibu alaihi an yad'a inna Allah ta'ala bil hikmati wal mau'izatil hasanati kama huwa sabilul mursalin wa atba'ihim. Annal musannifa, bahwasanya musannif, penulis kitab tauhid rahimahullah, ketika beliau zakara, menyebutkan di bab-bab yang terdahulu, ya, di bab yang terdahulu. Beliau menyebutkan tauhid. Apa itu tauhid? Coba murajaah, apa itu tauhid? Bahasa Indonesia aja. Masih banyak pemula di sini. Apa itu tauhid? Azhar. Tauhid apa? Belajarnya di sana kitab apa? Kitab apa? Akidahnya pakai buku apa? Selasa atau apa? Belum. Baik. Apa itu tauhid? Nabil, Ismail, Hafiz, Abdurrahman. Ya, yang kecil-kecil dulu. Apa itu tauhid? Sudah sering diulang tauhid. Orang paham ya terlalu. Ya. Tauhid. Oh, jangan salah paham tentang tauhid. Karena ada orang yang salah paham. Tauhid belajarnya ilmu perdukunan. Kenapa? Mengesahkan Allah. Cuma itu aja. Mengesahkan Allah. Kalau yang kita bahas tauhid di sini apa? Mengesahkan Allah dalam beribadah. Jadi yang dibahas di dalam kitab tauhid ini tentang peribadahan, ya.
Baik. Mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah itu dalam 3 hal, dalam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dalam mentauhidkan Allah dalam rububiyah, yaitu mentauhidkan Allah dalam kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Seperti penciptaan, pengaturan, ya. Baik. Kita yakini hanya Allah yang mencipta, yang mengatur, yang mengetahui perkara gaib. Jadi dalam hal kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tauhid uluhiyah, uluhiyah apa itu? Ubudiyah. Mengesahkan Allah dalam peribadahan, ya. Jadi mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam asma wa sifat, maksudnya apa? Menetapkan nama dan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah punya nama, Allah punya sifat. Ya, harus kita tetapkan. Baik, seperti sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, baik sifat dzatiyah atau sifat fi'liyah, ya harus kita tetapkan tanpa menyerupakan dengan makhluk, ya. Nah, baik, itu sekilas tentang tauhid. Jadi Syekh rahimahullah sudah menyebutkan di bab-bab terdahulu tentang tauhid, dan beliau sudah menyebutkan keutamaannya, keutamaan yang didapatkan oleh orang yang bertauhid. Apa diantaranya? Merajahan dulu ini. Ya, yang besar. Di antara keutamaan orang yang mentauhidkan Allah. Fadhal. Ready? Nafis, Ilham. Keutamaannya apa? Pada lupa ini. Keutamaannya masuk surga, diantaranya masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, bagi orang yang tauhidnya murni, ya, sempurna. Nah, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, nggak perlu antri dulu, ya. Tapi antri di akhirat berapa tahun? 1000. Kata siapa 1000? Bisa lebih dari itu, ya. Taib. Sallallahu alaihi wasallam wa afiyah. Langsung masuk surga orang yang tauhidnya sempurna, tanpa hisab, tanpa azab. Beliau sudah sebutkan keutamaannya. Kemudian beliau setelah sebutkan di bab yang baru saja kita baca, ya, yaitu bab al-khauf, harus takut dari kesyirikan, ya. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan dalam bab ini apa? Bab mendakwahkan tauhid, mendakwahkan la ilaha illallah, ya. Annahu, bahwasanya layan bagi, tidak seharusnya, liman arafa dzalik, tidak seharusnya bagi orang yang mengetahui tentang tauhid, mengetahui keutamaannya, mengetahui tentang kesyirikan yang harus kita khawatirkan, tidak seharusnya bagi orang yang mengetahui hal itu an yaqtasiru ala nafsihi, mencukupkan untuk dirinya, ya. Tidak seharusnya apa? Mencukupkan untuk dirinya. Cukup saya sajalah, yang lain nggak usah dikasih tahu. Ya, ini tidak seharusnya, ya. Setelah dia tahu, harus didakwahkan, ya. Harus didakwahkan, diajarkan, kasih tahu sama orang lain, terutama keluarga kita, kerabat kita, ya. Ini loh tauhid, ini keutamaannya, ini konsekuensinya, harus didakwahkan, ya. Hafiz. Taib. Bal yajibu alaihi an yad'a ila Allah Ta'ala bil hikmah. Bahkan melainkan wajib baginya untuk menyeru berdakwah kepada Allah Ta'ala, ya, agar manusia kembali kepada Allah Ta'ala dengan cara hikmah, berdakwah dengan cara hikmah, ya, dengan perkataan yang lemah lembut, ya, lihat kondisi yang tepat untuk berdakwah,
Jangan sampai orang yang lagi capek, pusing langsung didakwahi, ya. Taib. Orang tua baru datang kerja langsung diceramahi. Ya kan, bukannya masuk dakwahnya malah apa? Ditentang. Taib, dengan hikmah wala mau'izatil hasanah, dan dengan mau'izah, wejangan yang baik. Kama huwa sabilul mursalin wa atba'ihim. Sebagaimana ini merupakan jalan para rasul dan pengikut mereka, ya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada Nabi siapa yang dakwah kepada Firaun? Nabi Musa dan Harun ketika itu. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergi kalian kepada Firaun, ya, karena dia sudah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina. Kemudian ngomong sama mereka, sama dia. Kalian bicara, kalian berdua Musa dan Harun bicara ke Firaun apa? Qawlan layyina, dengan perkataan yang layyin. Ya, lemah lembut. Jangan penuh emosi. Apalagi tunjuk hidung, ya. Tapi dengan lemah lembut. Ini kepada Firaun yang ngaku siapa? Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang tertinggi. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mendakwahi Firaun dengan lemah lembut. Ya. Apalagi di bawah Firaun, yang kedurhakaannya di bawah Firaun, ya, harus lebih hikmah lagi. Baik. Dengan wejangan yang baik, dengan hikmah. Sebagaimana ini jalan para rasul dan pengikut mereka. Nah, harus diingat, asal dakwah itu lemah lembut, ya. Asal dakwah, asal pengajaran itu dengan lemah lembut, ya. Tidak penuh dengan emosional, ya. Tapi dengan lemah lembut. Baik, itu kesesuaian bab ini dengan bab sebelumnya. Dalam ayat disebutkan ala basiratin. Apa itu basirah? Sebelumnya sudah kita ulang juga. Basirah di sini Syekh menjelaskan ala ilmin bidzalika wa burhanin aqliyin wa syar'iyyin. Basirah ini adalah ilmu, ya, burhan, argumen, bukti, ya, baik secara akal ataupun secara syar'i. Nah, terbukti secara akal dan secara syar'i. Wal basirah, adapun basirah adalah al-ma'rifatul lati yumayyizu biha bainal haqqi wal batil. Basirah adalah pengetahuan yang bisa membedakan dengannya antara kebenaran dan kebatilan. Ya, dengan basirah tersebut kita bisa mengetahui bisa membedakan kebenaran dan kebatilan. Nah, kemudian perlu diketahui juga terkait wa subhanallah. Ya, kita sering mendengar subhanallah. Apa sih maksudnya? Kalau terjemahnya kan Maha Suci Allah. Subhanallah di sini dijelaskan oleh Syekh, unazzihullaha wa uqaddisuhu an yakuna lahu syarik. Aku mensucikan Allah, membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari sekutu, ya. Jadi Allah itu tidak punya sekutu, tidak punya teman, baik dalam hal rububiyah atau uluhiyah, ya. Hanya Allah pencipta, pengatur, hanya Allah yang diibadahi. Taib. Hanya Allah yang diibadahi, tidak ada persembahan ibadah untuk selain Allah. Fi mulkihi, ya, Allah tidak perlu sekutu, tidak memiliki sekutu dalam kerajaannya. Taib au ma'budun, bihaqqin siwah, ya. Taib.
Hanya Allah yang diibadahi. Ya. Taib. Hanya Allah yang diibadahi. Tidak ada sembahan selain Allah. Baik. Kemudian kita langsung baca ma yustafadu minal ayah, pelajaran yang diambil dari ayat. Yang pertama, anna da'wata ila syahadati alla ilaha illallah ya tariqatur rasul wa atba'ihi. Bahwasanya berdakwah, mendakwahkan syahadat la ilaha illallah merupakan apa? Jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengikut beliau. Ya. Bahkan apa? La ilaha illallah merupakan jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para pengikut beliau. Ini yang pertama dan utama, ya. Mendakwahkan apa? La ilaha illallah. Yang kedua, ready baca. Yang kedua, annahu yajibu 'ala ad-da'iyati an yakuna 'aliman bima yad'u ila 'aliman bima yanha 'anhu. Baik. Yang pertama, annahu bahwasanya wajib 'ala da'iyati, bagi seorang dai, an yakuna 'aliman, wajib dia mengetahui bima, terhadap perkara yad'u ilaihi, yang akan dia dakwahkan. Ya, wajib bagi seorang dai untuk berilmu, untuk mengetahui terhadap perkara yang akan dia dakwahkan. Pelajari dulu, ya. Apalagi terkait la ilaha illallah, apalagi terkait hukum syar'i, harus dia paham, ya. Yang pertama, pelajari dulu ilmu-ilmu dasar, ya, bahasa Arabnya dipelajari. Taib. Kemudian ilmu-ilmu lain, ilmu usul, ya. Taib. Kaidah-kaidah harus dipelajari. Aliman bima yanha anhu. Kemudian seorang dai juga harus mengetahui terhadap perkara yang akan dia larang, ya. Dia mau melarang orang dari perbuatan apa? Syirik. Harus tahu syirik itu apa. Mau melarang orang, ya, jangan mabok, jangan zina, harus paham hukumnya, ya. Tidak sekedar melarang, ya. Baik. Kemudian yang ketiga, Iqra, ready? At-tanbihu da'wati bi an la yakuna lid'a'iyati maqsadun siwa wajhillah la yaqsudu qasada yaqsudu tahsila malin aw ri'asatin aw mudhin minan nasi aw da'watin ila hizbin aw madhabin. Tapi yang ketiga, pelajaran yang ketiga dari ayat tersebut, ya, at-tanbihu 'alal ikhlas. Dalam ayat tersebut terdapat peringatan untuk ikhlas, ya, untuk ikhlas. Diambil dari mana? Dari firman Allah, ad'u ilallah, aku menyeru kepada Allah, ya. Ini menunjukkan apa? Tanbih, peringatan untuk ikhlas fid da'wah, di dalam berdakwah, ya. Ikhlas di dalam berdakwah, bi an la yakuna lid-da'iyati, dengan agar jangan sampai, ya, seorang dai maksudun, memiliki maksud apa? Jangan sampai seorang dai memiliki maksud atau mempunyai tujuan siwa wajhillah, selain wajah Allah, ya. Jangan sampai seorang dai
dia berdakwah tujuannya apa? Selain wajah Allah. La yaqsudu bidzalika tahsilu malin. Jangan sampai dia bertujuan dengan dakwahnya untuk mendapatkan harta. Untuk mendapatkan harta. Ya. Ini niat ini harus pertama kali ditanamkan bagi thalibul ilmi. Jangan sampai dia nyantri tujuannya apa? Supaya jadi ustad. Kalau jadi ustad gampang dapat amplop. Ya. Hati-hati ya. Ini keumuman masyarakat seperti itu. Udah kamu jadi kiai aja, jadi ustad gampang, sering diundang. Ya. Ini pemahaman sudah tertanam di masyarakat seperti itu ya. Jadi jangan sampai tujuannya ketika dia berdakwah, ketika dia mengajar untuk mendapatkan apa? Harta. Auriasatin, atau supaya dapat jabatan, supaya jadi pemimpin. Ya. Hati-hati. Au madahin, supaya dapat pujian minanas dari manusia. Au da'watin ila hizbin, atau jangan sampai dia dakwahnya tujuannya apa? Menyeru manusia kepada kelompok. Dakwah tapi tujuannya supaya orang masuk ke organisasinya. Ya, ini loh organisasi kita sudah besar, mayoritas, ya. Jangan. Au madhabin, atau jangan sampai dia berdakwah untuk menarik manusia ke suatu madhab. Ke suatu madhab, tidak boleh. Ya. Tujuan yang paling utama, tujuan yang harus dikedepankan adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala agar manusia kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, annal basirata faridatun li'anna ittiba'ahu sallallahu alaihi wasallam wajibun wa la yatahaqqaqu ittiba'uhu illa bil basirati wa hiya al ilmu wal yaqin. Ya, bahwasanya basirah, punya ilmu, punya pengetahuan tentang agama, itu faridatun, wajib. Ya, apa? Wajib. Sangat wajib. Jadi kita berilmu itu wajib. Apalagi ilmu terkait tauhid, terkait akidah. Ya. Harus dimiliki oleh setiap muslim. Kenapa? Li'anna tiba'ahu sallallahu alaihi wasallam, karena mengikuti, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wajib. Meneladani Rasul wajib enggak? Wajib. Wala yatahaqqaqu ittiba'uhu, dan mengikuti ittiba kepada Nabi ya tidak akan terwujud. Tahaqqaqa, ya tahaqqaqu, tidak akan terrealisasi, tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu, kecuali dengan basirah. Basirah apa itu? Wahyal ilmu wal yakin, ilmu dan keyakinan. Ya. Kita ulangi pelajaran keempat. Bahwasanya basirah itu wajib. Ya. Memiliki basirah wajib. Karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wajib dan tidak akan terwujud, tidak akan tercapai, ya, tidak akan terjadi mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan basirah. Basirah adalah ilmu dan yakin. Baik. Jadi bukan sekedar ikut-ikutan, ya. Apalagi cuma sekedar apa? Kata Pak Kiai, kata Pak Ustadz, dalam keadaan kita nggak paham ilmunya. Ini para ulama menjelaskan, ya, 6, tidak boleh sebagaimana pernyataan empat imam mazhab, ya, tidak halal bagi seseorang mengikuti pendapatku kalau dia tidak tahu dari mana sumbernya, ya. Yang kelima,
Pelajaran yang kelima, husnut tauhidi li'annahu tanzihun lillahi ta'ala. Yang kelima husnu, apa husnu? Husnun dengan hasanun, baik. Baiknya tauhid. Li'annahu karena tauhid tanzihun lillahi ta'ala. Apa tanzih? Tanzihun ini isim apa? Isim apa? Isim atau fi'il? Isim tanzihun. Wazan apa coba? Aduh, masih loyo ini tasrifnya. Taf'ilun. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Nazzaha yunazzihu tanzihan. Ya. Baik, si Mas merupakan apa? Tanzih untuk Allah Ta'ala. Ya, tauhid itu adalah mensucikan Allah Ta'ala dari sekutu-sekutu. Ya, baik. Kalau makhluk itu banyak sekutunya berarti bagus ya? Bagus nggak? Makhluk kita misal banyak teman, banyak sekutu. Bagus apa jelek? Bagus, berarti banyak yang senang. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak perlu sekutu. Ya. Baik. Yang keenam, qubhu syirki. Qubhu. Apa ini qubhu? Qubhu qabihun. Apa qabih? Jelek. Jeleknya kesyirikan. Li'annahu masabbatun lillahi ta'ala. Jeleknya kesyirikan karena kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jeleknya kesyirikan karena kesyirikan merupakan celaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekutu, ya, suatu zat itu menandakan apa? Kelemahan, ya, kelemahan. Kalau Allah Subhanahu wa taala Maha kuat, tidak perlu sekutu. Ya. Kemudian yang ketujuh, wujubu bati'adil muslim anil musyrikin. Kewajiban menjauhinya seorang muslim dari orang-orang musyrik. Ya. Kewajiban menjauhinya seorang muslim dari orang-orang musyrikin. Nah, jangan dekat-dekat. Ya. Jangan apa? Dekat-dekat dari orang-orang musyrik. La yasiru minhum fi syai'. Jangan sampai dia menjadi bagian mereka sedikit pun. Ya. Jangan sampai dia menjadi bagian mereka sedikit pun. Ya, sedikit pun. Baik. Ya, kalau bermuamalah terkait dunia sekedarnya. Sekedarnya, jual beli ya sekedarnya. Baik. Harus tertanam dalam diri kita kebencian, kesyirikan. Ya. Dan apa yang dia lakukan. Dan harus benci juga sama orangnya ya, karena melakukan kesyirikan. Tapi kalau muamalah ya bertetangga, nah ya biasa. Fala yakfi annahu la yusyrik. Maka tidak cukup bagi seorang muslim dia tidak berbuat kesyirikan. Jadi di samping dia tidak berbuat kesyirikan, dia juga harus menjauh dari orang-orang musyrik. Ya, nah, jangan dekat-dekat, apalagi sudah loyal. Jadi teman akrab jangan. Nanti terpengaruh. Ya, kalau sudah akrab, nanti amar ma'ruf nahi munkarnya susah. Duh, nggak enak teman karib. Ya, jangan dekat-dekat dengan orang-orang musyrik. Baik, itu 7 pelajaran dari ayat. Sebutkan diantaranya apa?
Hafiz, nulis apa Hafiz? Sebutkan. Kayaknya rajin-rajin malam ini nih. Pada bawa buku, nulis, gak tahu apa yang ditulis. Apa, Hafiz? Buku siapa tadi? Hah? Coba baca, punya Abdul Rahman. Cepat. Ayo baca. Satu aja. Pelajaran dari ayat. Yang keras. Memiliki apa? Basirah itu wajib. Bagus. Kebaca ya, tulisan Abdul Rahman. Memiliki basirah itu wajib, ya. Masih ada lanjutannya apa Abdul Rahman? Cuma sampai situ? Baca terusannya. Memiliki basirah itu wajib karena lama ini. Bantu Bill. Nulis nggak tadi? Kenapa? Yang nomor 1 tadi? Bukan yang itu tadi. Memiliki basirah itu wajib karena Musa. Lengkap nggak? Ayo dilanjutkan, siapa? Nafis. Memiliki basirah itu wajib karena apa? Ya, karena mengikuti Rasul itu wajib. Terus? Balik lagi ke situ. Apa? Asep. Tidak akan terwujud tanpa Rasul. Iya. Mengikuti Rasul tidak akan terwujud kecuali dengan basirah. Apa itu basirah? Ilmu dan keyakinan. Baik. Pelajaran yang lain. Azhar. Enggak nulis, kayaknya langsung dihafal nih. Kenapa? Apanya? Oh, numpang, nanti lihat maksudnya. Barangkali ingat apa? Ada yang nyantol nggak? Biar lebih kuat, nulisnya nanti, hafalnya sekarang. Gitu, dihafal dulu kayak Imam Bukhari ya. Dihafal, nanti baru dicatat. Catat. Setelah itu lupa, tidur apa? Kalau nggak salah tidur dulu, bangun sholat, tulis lagi. Itu Imam Bukhari gitu ya. Dihafal dulu baru dicatat. Ya, ready? Apa? Ya. Gimana terjemahnya? Lengkapnya? Dakwahnya? Bahwasannya bahwasanya dakwah kepada syahadat la ilaha illallah, ya, terus merupakan jalan Rasul dan jalan Rasulullah dan orang-orang yang mengikutinya. ya. Ar-Rasul. Kalau Ar-Rasul ini kan Rasul mufrad ya, tambah al. Jadi yang dimaksud Rasulullah ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Satu lagi. Ismail. Kayaknya nyatet nih. Coba lihat catatannya. Awas dihukum nanti kalau bukan nyatet ilmu. Apa? Coba sini lihat tulisannya. Awas jangan gambar ya. Nulis ilmu. Ada? Nggak ada. Kalau nggak ada jangan dibuka. Ya, Iqbal.
Baca. Gimana? Yang keras? Kewajiban menjauhinya seorang muslim dari orang-orang musyrik, ya. Terima kasih antum, barakallahu fikum. Naktafi lana, insyaallah nastamir fi ma ba'd. Tidak diharapkan kalau belajar nulis, ya. Al-ilmu sayyidun. Kata siapa? Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, al-ilmu sayyidun. Ilmu itu binatang buruan. Ya. Terus apa lagi? Al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayyiduhu. Tulisan itu pengikatnya. Ya. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Ya, bil hibalil wasiqah. Ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Ya. Fa inna minal hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukaha bainal khalaiqi taliqatan. Baik, di antara bentuk kebodohan apa? Engkau memburu, sudah berburu apa? Ghazalah. Semacam apa? Sejenis binatang kijang, ya. Kemudian kau biarkan di antara keramaian tanpa diikat. Terus dilepaskan. Ya. Jadi diikat ilmunya dengan catatan, ya.